نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد معاشر المسلمين إخوتي في الدين عزكم الله الحمد لله رب العالمين yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sampai detik ini sehingga kita bisa bersua kembali bermajlis bersama di kesempatan yang berbahagia ini untuk melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram dalam Kitabul Jami' yang dikarang oleh Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita pemahaman terhadap agama ini dengan pemahaman yang benar, memberikan kita taufik untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu yang selama ini kita peroleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita, mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa kita sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini. Allahumma amin. Salawat teriring salam tersampaikan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh umat beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, melanjutkan pembahasan hadis yang ke nomor 1280 dalam kitab Bulughul Maram. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar, wad dirham wal qatifah, hamba dirham dan hamba qatifah. In u'tiya radiya, bila diberi dia ridha, wa illam yu'ta lam yarda, dan apabila ia tidak diberi ia tidak ridha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah mengartikan makna-makna yang terkait dalam hadis ini. Ta'isa itu artinya khusran wal halak, kerugian, kehancuran, kebinasaan. Al-bu'du anil khair, jauh dari kebaikan. Wal qurbu minasyar, dekat dengan keburukan. Dan semakna dengan hal itu, yang intinya ta'isa itu mengandung makna merugi dan merugi. Siapa? Merugilah, celakalah, sengsara, binasa, akan semakin jauh dari kebaikan dan kebenaran.
orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dinar merupakan bentuk kekayaan di dunia dengan dunia, tunduk patuhnya dengan dunia, cinta bencinya karena dunia, memberi atau menahannya karena dunia, itu diancam oleh Nabi SAW dengan kehancuran, kebinasaan, kerugian, kesengsaraan dan seterusnya. Sifatnya beliau SAW menyebutkan orang yang sudah menghambakan dirinya dengan dunia, orang yang sudah tunduk patuhnya pasrah dirinya karena dunia, memberi menahannya karena dunia, sifatnya adalah kalau diberi suka, ridho, senang, cinta, dekat. Tapi ketika tidak diberi berupa dunia, maka ia pun marah, ia tidak ridho, ia menjauh, ia benci, dan seterusnya. Inilah sifat orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat ini, sifat penghambaan kepada dunia, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala yang tunduk patuhnya kepada Allah, cinta bencinya karena Allah, memberi atau menahannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang mempunyai iman. Adapun abdud dunya, penghamba dunia, adalah sifat orang-orang munafik, sifatnya orang-orang ma'asyiral muslimin. Perkara-perkara yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Setidaknya ada 3 perkara yang bisa kita ambil faedah, ibrah, pelajaran, ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari faedah-faedah ini. Karena memang seorang muslim harus bisa mengambil faedah, harus bisa mengambil ibrah, pelajaran dari setiap apa yang dia lihat, dari setiap apa yang dia dengar, dari setiap apa yang dia rasakan dalam hidup ini. Karena Allah ciptakan kehidupan ini untuk diambil pelajaran. Allah ciptakan alam semesta la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berpikir, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu bisa mengambil pelajaran dari penciptaan alam semesta, dari penciptaan kehidupan dan kematian, kalah yang bisa pelajaran dari apa yang telah Allah ciptakan, perkara-perkara ayat-ayat Allah yang bersifat syar'iyah. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu ada 2, syar'iyah dan kauniyah. Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah itu berupa apa? Berupa wahyu, Al-Quran wa sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini semuanya ayat-ayat Allah yang bersifat syar'iyah, yang berkaitan dengan apa? Agama, berkaitan dengan akhirat. Adapun ayat-ayat kauniyah, yaitu berupa apa? Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat diri kita. Alam semesta, bumi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Tabaraka wa taala yang telah menciptakan buat kalian isi bumi ini. Bumi beserta isinya Allah ciptakan untuk siapa? Lakum. Huwallazi khalaqalakum,
Allah yang menciptakan buat kalian. Siapa itu? Kita manusia. Ma fil ardi jami'an, apa saja yang ada di bumi ini semuanya. Inilah ayat-ayat kauniyah. Maka orang-orang beriman harus bisa mengambil ibrah, pelajaran, hikmah, faedah dari dua macam ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala ini. Ayat syar'iyah dan juga ayat kauniyah. Ya. Maka daripada itulah ya, sesekali kita bisa tafakkur alam, rihlah untuk apa? Untuk kita mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat kebesaran Allah, kita melihat kekuasaan Allah. Maka dengan kita melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, makhluk-makhluk Allah yang lain yang mana lebih besar daripada diri kita akan menumbuhkan apa? Ketundukan, kepasrahan, kepatuhan dan kerendahan serta kehinaan kita di hadapan Allah. Kita pergi ke puncak misalnya atau ke Tawangmangu yang kita lihat gunung-gunung, pemandangan yang sangat luas, yang sangat besar sekali. Maka kita akan semakin apa? Menyadari diri kita itu adalah hamba yang kecil dibandingkan gunung yang sebesar itu. Gunung yang besar itu aja selalu bertasbih, selalu bertahmid, selalu bertakbir, tunduk pasrah diri kepada Allah. Kita yang kecil kok suka membangkang. Itu hikmah pelajaran dari apa? Kita kalau tafakkur alam, tadabbur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya melepas kepenatan bekerja, tidak hanya senang-senang saja, tapi intinya daripada rihlah itu untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran kita kalau kita itu makhluk Allah yang kecil, yang lemah, yang kerdil dibandingkan kekuasaan dan makhluk Allah yang lain. Demikian pula ketika kita menghadapi ayat-ayat syariah berupa wahyu, ayat-ayat Allah berupa Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, sunnah-sunnah beliau, maka kita pun harus bisa mengambil hikmah pelajaran. Kalau kita bisa mengambil hikmah, kalau kita bisa mengambil pelajaran, maka akan tumbuh apa? Perasaan bahwasanya diri kita adalah bodoh, diri kita itu nggak punya ilmu. Kita bisa tahu, kita bisa faham karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kita ilmu. Karena Allah Al-Alim, Zat yang maha mengetahui segala-galanya. Milik Allah lah segala ilmu. Kita bisa mengetahui ini, kita bisa mengetahui itu karena pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan kita mengambil hikmah, mengambil faedah dari ayat-ayat syariah, akan menumbuhkan apa? Kesadaran kita bahwasanya diri kita itu adalah bodoh. Semakin kita tahu tentang ilmu agama, maka semakin menunjukkan kita itu bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita faham terhadap ilmu agama, menunjukkan kita itu semakin banyak ilmu yang belum kita fahami. Jangan justru malah semakin sombong, jangan justru malah semakin sok pintar, jangan justru malah semakin merendahkan, menghinakan dan menjelek-jelekkan manusia seenaknya. Maka daripada itulah itu menunjukkan ilmu seseorang bermanfaat, berfaedah, dan Allah berikan keberkahan buat dirinya. Ikhwati fiddin azakumullah, yang bisa kita petik dari hadis mulia di atas, yang pertama adalah kata beliau, al-ibadatu hiya ma qusida biha wajhullahi wad darul akhirah. Ibadah itu adalah sebuah amalan yang harus ditujukan yang kampungkan maksud dari orang melakukan ibadah. Harus semata-mata tujuan orang itu melakukan ibadah untuk mengharapkan wajah Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa melihat wajah Allah, mendapatkan ridha Allah di hari akhirat kelak.
Inilah yang dinamakan awajhillah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah tabaraka wa taala di dalam melakukan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan dalam agama. Dan namanya ibadah itu cakupannya luas, tidak sesempit yang difahami oleh sebagian orang. Coba saya ingin bertanya kepada antum, adakah yang masih ingat siapa yang masih ingat? Atau siapa yang sudah lupa? Ibadah adalah, nah salah satu aja nggak apa-apa, jangan sungkan, monggo. Menjauhi perintah Allah dan menjauhi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada yang lain? Tunduk dan menghinakan diri kepada Allah. Ada yang lain? Segala sesuatu yang diridhai oleh Allah mencakup perkataan dan perbuatan. Ada yang lain? Setiap nama yang dicintai oleh Allah baik ucapan maupun perbuatan. Saya gabungkan. Yang betul adalah ucapan al-akh sama al-akh. Kita gabungkan. Ya. Antum jawabnya separuh, antum jawabnya separuh. Kita gabungkan. Konsekuensi dari ibadah. Arti ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Antum tadi cuma ridhoi, antum cuma cintai. Kita gabung. Sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari ucapan atau perbuatan yang tampak atau tersembunyi. Itu definisi ibadah. Sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan ridhoi, dari ucapan atau perbuatan yang tampak atau tersembunyi. Itu definisi ibadah. Pengertian ini diartikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan inilah definisi ibadah yang paling baik. Definisi ibadah yang paling mencakup dari semua definisi-definisi yang lain. Seperti melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tunduk patuh, itu merupakan konsekuensi kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, sudah melaksanakan ibadah, pasti dia akan tunduk patuh, melaksanakan apa yang Allah inginkan. Ini definisi ibadah. Jadi lihat apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan cinta Allah, ridho Allah itu terwujud ketika Allah perintahkan sebuah amalan kepada kita. Kalau ada perintah menunjukkan amalan itu dicintai dan diridhoi. Kalau tidak ada perintah dari Allah ataupun Rasulnya, berarti amalan itu tidak dicintai dan tidak diridai, walaupun semua manusia meyakini, menganggap itu amal ibadah. Jadi parameter ibadah itu ketika Allah mencintai dan Allah meridhai. Cinta dan ridha Allah itu terwujud ketika ada dalil. Ada dalil menunjukkan amalan itu dicintai dan diridhoi. Enggak ada dalil berarti amalan itu tidak dicintai dan diridhoi. Paham ya ikhwan? Makanya berkaitan tentang ibadah, hukum asalnya ibadah adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkan. Ini harus difahami terus, jangan sampai lupa. Saya ulangi ya, biar antum betul-betul paham, jangan sampai lupa. Karena ini
pemahaman yang paling mendasar yang harus kita fahami, terus jangan sampai lupa. Ukuran ibadah itu adalah yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu ukuran ibadah itu ini. Dan cinta serta ridha Allah diwujudkan dengan adanya dalil. Dalil di sini mencakup apa? Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Adapun qiyas itu belakangan kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Ini sekali lagi, ukuran ibadah kalau dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan cinta serta ridha Allah dibuktikan dengan adanya dalil. Kalau ada dalil menunjukkan amalan itu dicintai dan diridhai oleh Allah, enggak ada dalil, berarti amalan itu tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah, walaupun manusia menganggap itu amalan yang mulia, amal kebaikan. Paham sampai sini? Maka daripada itulah hukum asal ibadah adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkan. Jadi kita melaksanakan ibadah itu tunggu perintah. Ada perintah kita lakukan, enggak ada perintah tidak dilakukan. Itulah ibadah. Makanya enggak boleh buat-buat sendiri tentang masalah ibadah. Kalau membuat sendiri dikatakan ibadah apa bukan? Membuat sendiri dikatakan ibadah apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak diridhai dan tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada dalil. Ya. Yang berhak memerintahkan ibadah itu adalah Allah dan Rasul-Nya. Itu yang berhak. Adapun kita, tugas kita hanya ngikut, sami'na wa ata'na. Itu tugas kita, bukan membuat ibadah baru. Ini harus dicamkan. Tugas kita itu hanya ngikut. Ngikut itu lebih enak daripada buat. Ya kan? Tinggal jiplak kopas, ya. Perkara kopas itu tinggal klik aja tuh ya, enak daripada buat pusing-pusing sehari belum tentu jadi. Kalau kopas 1 menit aja cukup, ya kan? Lebih enak, ya, jiplak, ngikut, mencontoh itu lebih enak daripada buat. Makanya kita itu enggak diberi wewenang untuk membuat ibadah. Kita itu diperintahkan untuk hanya ikut saja, ikuto. Atiullah wa atiur Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Itu tugas kita. Ya, bukan membuat syariat. Maka daripada itu sekali lagi asal hukum ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kalau ada orang yang mengatakan mana dalilnya kalau ini bid'ah, duh, bingung juga kita. Makanya dikatakan bid'ah itu enggak ada perintahnya, kan gitu ya. Nah itu, subhanallah. Ini salah pertanyaan, ya, salah pertanyaan. Ya, masya Allah. Ikhwati fiddin azakumullah. Kita lanjutkan. Itu ya tentang masalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah sebuah amalan yang harus ditujukan untuk mencari wajah Allah dan kampung akhirat. Namanya sebuah ibadah, sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam melakukannya itu harus mengharapkan wajah Allah semata. Mengharapkan wajah Allah semata. Tidak boleh mengharapkan wajah Rasulullah. Boleh enggak kira-kira? Kita ibadah mengharapkan wajah Allah dan wajah Rasulullah. Boleh? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Apa? Karena Rasulullah enggak berhak diberikan ibadah.
Karena Rasulullah enggak berhak untuk diberikan peribadatan. Yang berhak diberikan peribadatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang ibadah itu harus ikhlasnya kepada Allah. Enggak boleh mengharapkan wajahnya Rasulullah, enggak boleh mengharapkan berjumpa dengan Rasulullah, enggak boleh. Itu namanya syirik. Ya, namanya syirik. Mengharapkan perjumpaan itu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah. Itu namanya ikhlas. Kalau kita berharap dalam melaksanakan ibadah, ya mengharapkan ya dengan ibadah ini saya berikan kepada harapan saya untuk bertemu dengan Rasulullah di surga. Saya bisa berharap bertemu dengan ya wajahnya Rasulullah di surga. Ini enggak boleh. Ini harus hati-hati. Samarmu ya, kelihatannya samar. Tapi ini harus hati-hati. Kita harus hati-hati, diwaspadai niatnya seperti ini. Murni harus kepada Allah semata, enggak boleh diberikan kepada selain Allah walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain beliau. Ya, ini. Terkadang manusia itu ada yang mengatakan, kita itu ibadah enggak boleh mengharapkan surga. Pernah dengar? Hah? Kita ibadah itu harus mengharapkan mengharapkan Allah. Karena Allah semata, tidak boleh mengharapkan surga, enggak boleh mengharapkan pahala. Jadi ibadah harus karena Allah, murni karena Allah. Siapa yang mengharapkan pahala, mengharapkan surga itu syirik, kata mereka. La ilaha illallah. Ya. Maka kita balik bertanya, apa definisi syirik itu? Ya. Syirik itu adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan surga miliknya siapa? Allah. Pahala miliknya siapa? Allah. Maka ketika kita mengharapkan surga, berarti kita sama saja mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan pahala, sama saja kita niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an menyebutkan berupa motivasi kepada kita, siapa yang beramal soleh akan mendapatkan apa? Surga. Kalau kita enggak boleh beramal karena mendapatkan surga, lalu apa faedah Allah menurunkan ayat tentang surga? Nah, ini orang harus diluruskan pemahamannya. Berbahaya ini kalau sampai menyebar dan banyak orang yang kena syubhat seperti ini. Ikhwati fillah azakumullah. Ini. Jadi ibadah itu harus murni karena Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Faman ta'abbada li ajli dunya, maka siapa yang menghambakan dirinya beribadah itu untuk mengharapkan dunia, walaysa lahu ghaddun wala ma'rabun siwaha, tidak ada tujuan, tidak ada maksud untuk melakukan ibadah kecuali karena untuk dunia, fahadza rokanun ila dunya, maka orang seperti ini, amal seperti ini dibangun, diamalkan karena memang untuk mencari dunia. Sehingga apa? Tekadnya, keinginannya, harapannya itu hanya semata-mata ingin mendapatkan dunia. Oleh sebab itulah orang seperti ini berhak mendapatkan ta'is. Apa ta'is tadi? Apa ta'is tadi? Kesengsaraan, kerugian, kebinasaan, ya. Kemudian apa? Jauh dari kebenaran, dekat dengan keburukan. Ini lihat ikhwah, hati-hati dalam menata niat. Ya. Kita fahami, kita yakini, kita sadari, kita semuanya cinta dunia. Benar? Siapa yang enggak cinta dunia? Saya Ustadz, lah gaya. Ya, dikasih satu lembar abang-abangnya langsung pusingnya hilang mungkin.
Ya kan? Apalagi kondisi seperti ini. Ya, jualan mungkin sulit, ya. Kalau bangun aja malam-malam, sudah goreng, sudah persiapan ini dijual, nggak ada yang mampir, kan gitu. Subhanallah, kondisi seperti ini merupakan sebuah ujian buat kita semuanya orang beriman. Kita semuanya mencintai dunia. Kita semuanya cinta kepada dunia. Hanya saja perlu kita itu menempatkan dunia sesuai dengan porsinya. Jangan sampai melampaui batas. Itulah yang dituntunkan oleh syariat. Kita cinta dunia, benar. Kita senang dunia, benar. Tapi ingat, kita harus pandai-pandai mendudukkan dunia dalam hidup kita. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Tapi kita harus bisa memegang dunia dengan telapak tangan kita. Sehingga kita bisa mengatur dunia, bukan dunia yang atur kita. Ini, kita harus seperti itu. Orang mukmin harus punya prinsip, dunia ada di tanganku, akhirat ada di hatiku. Jangan kebalik. Dunia ada di hati, akhirat ada di tangan. Ketika akhirat menyeru, dunianya menolak. Aduh, dagangane jek akeh mumpung rame. Ya. Iki kesempatan rame, engko nek tak tinggal ning masjid, aduh. Gong pelaris jare. Nah, ini wis. Ini goyah ini prinsipnya. Akhirnya apa? Ras Allah Maha Pengampun. Itu akhirnya dalilnya itu. Ya. Allah Maha Pengampun. Allah lebih tahu kebutuhan saya. Subhanallah. Kadang seperti itu kita. Ya wajar ketika kondisi iman galau. Ya. Kalau galau itu seperti itu. Ya, dunia menyeliputi hati kita. Ya, akhirat dinyang. Yes, Allah Maha Pengampun, itu mesti dalilnya. Ya, subhanallah. Iya, memang Allah Maha Pengampun, tapi kalau kita meremehkan akhirat, ini urusan lain. Ya. Ikhwati fiddin azakumullah. Maka orang harus cerdas. Orang itu harus pandai menempatkan dunia, harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kedudukannya sebagai dunia. Kita lihat kata dunia, ad-dunya. Ad-dunya, ya, itu artinya rendah. Artinya rendah. Dana yatnu. Ya. Artinya rendah. Makanya sifatnya dunia itu selalu dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pernahkah Allah memuji dunia? Ada enggak ayat yang berisi tentang pujian Allah tentang dunia? Enggak ada. Rata-rata ketika Allah berbicara tentang dunia mesti apa? Merendahkan mata'ul gurur. Ya kan? Ini la'ibun walahwun, perhiasan yang menipu, sendagura, permainan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika berbicara tentang dunia, beliau mengibaratkan seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Tidak hanya bangkai saja, sudah bangkai anak kambing cacat lagi. Kalau hidup cacat itu aja nilai jualnya sudah berkurang, apalagi jadi bangkai. Wis nggak enek sing merhatikan. Itu pun dunia lebih rendah daripada bangkai. Subhanallah. Ini kalau orang mukmin mencermati ayat-ayat syariah seperti ini, ia akan senantiasa apa? Tawadhu dalam kehidupan dunia. Dia tidak akan memiliki sifat rakus kepada dunia. Ia tidak ingin menghambakan kepada dunia, dan ia pun hanya semata-mata menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, tidak ada penopang hidupnya,
dia butuh Allah Subhanahu wa taala dan dia harus segera kembali kepada Allah dengan cara taubatan nasuha, dengan cara bertobat, memperbaiki dirinya dan meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwati fiddin azakumullah, hikmah faedah yang pertama yang bisa kita sampaikan lewat kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala dua faedah yang berikutnya kita bisa menyampaikan di waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah mempertemukan kita kembali, memberikan kita istiqomah, kekuatan iman, dan selalu sabar dalam menghadapi ujian-ujian dunia. Semoga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.